Halo semua, welcome back di Jati Motor Official Channel. Di depan kita ini sudah ada sebuah XL7 versi yang hybrid tahun 2023. Kita akan membahas yang banyak banget dipertanyakan banyak orang ya. Bagaimana jika baterai dari Suzuki XL7 hybrid ini rusak? Apakah masih bisa jalan mobilnya? Lalu seberapa efisien konsumsi bahan bakar dari XL7 hybrid ini dibandingkan dengan XL7 yang versi non-hybrid? Lalu seperti apa kinerja mesin hybrid dari Suzuki XL7 ini? Dan juga bedanya apa aja dengan XL7 yang versi non-hybrid ya? Kita akan membahas di video ini. Jadi simak video ini sampai habis. Stay tune on Jati Motor Official Channel. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan tadi, kita bahas dulu kondisi dari eksterior mobil ini. Bedanya apa sih dengan XL7 yang versi biasanya? Sekilas nggak ada perubahan ya teman-teman ya. Masih sama seperti yang versi XL7 yang sebelumnya. Ini untuk kondisinya, bodinya masih mulus ya. Untuk kilometer dia sekitar 20 ribuan kilometer. Nopolnya nopol Tangerang. Pajaknya ini bulan 11 ya teman-teman ya. Terus ini untuk velg dia warnanya warna apa ya, hijau ya, hijau ke hitam-hitaman seperti itu. Lalu di bagian atas kita dapat roof rail untuk versi yang alpha. Di belakang kita juga dapat spoiler ya kan. Kamera di bagian belakang terpasang ya kan. Sensor parkir segala macam. Nggak ada bedanya dengan XL7 yang versi non-hybrid ataupun generasi yang sebelumnya. Buat teman-teman, just info, kalau teman-teman beli XL7 yang tahun 2023 up, mungkin 2022 2023 up, itu otomatis tipe yang tertinggi alpha dan juga beta itu teman-teman dapat yang versi hybrid. Nah, untuk kondisi overall ini bagus ya teman-teman ya, nggak ada bekas banjir, nggak ada bekas nabrak, worth it banget buat teman-teman semuanya. Kita masuk ke bagian dalam kabinnya. Oke, ini untuk kondisi interiornya ya teman-teman ya, sama persis ya. Bagian sini ya kan, ada black woodnya ya, gloss. Oke, ini di sini soft touch. Lalu kita masuk ke bagian interiornya. Kita bahas untuk yang pertanyaan-pertanyaan tadi ya kan. Kita start dulu. Oke. Untuk instrumen clusternya seperti ini teman-teman ya. Terlihat simple ya kan. Belum digital. Mungkin di bagian tengah ini menandakan bahwa mobil ini versi hybrid dari Suzuki. Nah, terus bagaimana jika baterainya ini rusak ya? Jadi baterai mobil ini dibekali dengan baterai di bagian sini ya teman-teman ya. Posisinya di bagian jok depan itu kapasitasnya 10 ampere hours. Jika R3 versi hybrid itu cuma 6, di sini yang di XL7 ini dia dapat 10 ampere hours. Jika ini meninggoy ataupun tidak berfungsi ya, ini mobil tetap bisa jalan ya teman-teman ya. Meskipun mungkin performanya dia berkurang dalam artian di sini beda jika baterai ini hidup. Dan apakah kalau baterai ini dilepas Om, lalu kita pengen nggak usah hybridan, itu bisa ya teman-teman ya, bisa. Jadi baterai dilepas ya kan, kita bisa ganti dengan kita ubah versi XL7 yang bukan hybrid seperti itu. Jadi nggak masalah. Dan juga baterai yang di sebelah sini itu dapat garansi dari Suzuki itu sampai 8 tahun ya teman-teman ya.
8 tahun. Lalu kinerja dari hybrid XL7 itu seperti apa? Jadi ini XL7 ini bukan bener-bener hybrid seperti mungkin hybrid milik Mazda ataupun Nissan ataupun Innova Scenic. Jadi untuk kinerjanya di sini tetap mengandalkan mesin ya teman-teman ya, tetap mengandalkan mesin sebagai penggeraknya. Baterai di sini baterai lithium 10 ampere hour ini dia cuma sebagai support ataupun buat pengirit, seperti kalau semisal kita lagi jalan ya kan, macet-macetan seperti itu, dia bisa membantu menghemat konsumsi bahan bakar. Lalu jika kita start awal, nah biasanya kan start awal itu kan membutuhkan menguras BBM ya. Nah itu si baterai ini membantu biar BBM-nya itu irit seperti itu. Dan juga nyawanya mobil ini itu ada di bagian baterai sini dan juga di bagian aki ya teman-teman ya. Jadi acunya itu beda dengan acu yang biasa. Nanti kita bahas juga. Terus ini untuk kilometernya di sini sekitar 22 ribuan. Buku servis manualnya lengkap semua. Terus ini untuk tampilan cabinnya seperti ini, terlihat solid ya, sama seperti XL7 yang non hybrid generasi sebelumnya. Untuk pengaturan AC juga sama ya kan. Di sini bagian ruang penyimpanan juga sama ya kan. Tuas transmisi sama semua. Terus di bagian sini ya buku servis lengkap. Lalu untuk bagian jok juga sama ya bahannya ya, dia tebel bahannya Suzuki yang XL7 ini. Bedanya di bagian sini ya. Untuk kamera di sini bisa kita play secara bersamaan, kamera depan dan juga kamera belakang. Kamera depannya di mana Om? Kamera depannya ada di sini ya bosku ya. Nah, kamera depannya ada di sini. Kamera belakang dan depan bisa diputar secara bersamaan. Kalau di XL7 yang sebelumnya itu kita harus milih antara kamera depan ataupun belakang yang mau di play. Ini bisa secara bersamaan. Lalu kita bahas juga baris keduanya ya teman-teman ya. Baris keduanya, nah ini untuk kondisinya. Baris keduanya, nah itu terlihat tebel ya untuk jok. Ini juga ada armrestnya juga. Di bagian sini ada buat soket ya, soket untuk pengisian bahan bakar. Terus di bagian sini pengaturan AC seperti ini, putaran seperti ini, plafon dia masih bersih. Oke, kita pindah ke baris keduanya ya. Baris keduanya, baris ketiga sorry. Nah bagian bagasi ya, bagian bagasinya kondisinya seperti ini ya. Nah ini masih lengkap ya, segitiga triangle-nya. Di sini ini buat ruang penyimpanan juga ya kan. Dongkrak ada di sebelah sini. Nah, ini harganya 200 jutaan ya teman-teman ya. Yang mau cash bisa, mau kredit juga bisa. Nah, saya sepilkan untuk letak dari baterainya ya. Baterai hybridnya yang 10 ampere hours itu ada di bagian situ. Nah, kotak hitam ini ya teman-teman ya, kotak hitam ini. Lalu kita buka untuk kondisi kap mesin ya. Nah kap mesin, jadi dia seperti semi hybrid ya teman-teman ya. Kinerjanya ini seperti semi hybrid, jadi bukan full hybrid. Kalau full hybrid pastinya mobil ini lebih mahal ya, bukan dibanderol harga barunya ini sekitar 300 lebih dikit ya. Nah ini kalau dia pakai full hybrid bisa sekitar 400 up. Nah, oke. Nah untuk baterainya ada di sini ya teman-teman ya. Baterainya ada di sini. Nah ini baterainya beda ya. Kalau teman-teman beli acunya ini sekitar harganya sekitar 4 jutaan lah ya, 4,5 kalau enggak 4,7an. Nah ini baterainya beda dengan baterai mobil bensin biasa. Nah seperti itu. Lalu untuk pengisian, untuk pengisian baterainya seperti apa Om? Pengisi ini kan tinggal 2 bar ya. Mengisinya itu
unik ya, dengan cara kalau semisal kita nginjak rem ya kan, kita nginjak rem. Nah, itu tenaga dari pengereman itu dia dikonversi untuk mengisi baterai lithium itu tadi, teman-teman. Berapa persen gitu ya dari Avanza Veloz yang baru ya, teman-teman ya. Avanza ataupun Veloz yang baru ini dia lebih kedap. Kalau dibandingkan dengan Xpander itu lebih menangan Xpander. Jadi ini posisinya ada di tengah-tengah untuk road noise, kekedapan kabinnya seperti itu. Lalu seberapa efisiensi untuk bahan bakarnya? Nah, kalau kita lihat dari kinerja dari mesin hybrid tadi, yang Suzuki ini bikinnya simple ya, mild hybrid ataupun disebutnya itu mild hybrid. Dia pengaruhnya itu tidak seperti mobil yang full hybrid. Kalau mobil full hybrid, pengaruhnya itu bisa selisih sampai 7 ataupun 5 liter. 1 km dia bisa selisih 7 sampai 5 km per liter. Dia cuma selisihnya sekitar 0,5 liter seperti itu. Dan video kita kali ini semoga menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman semuanya tentang mobil XL7 yang hybrid ini. Dan buat teman-teman yang minat dengan mobil ini, mobilnya masih ready di showroom Jati Motor, teman-teman bisa langsung hubungi kontak admin. Yang mau cash, mau kredit bisa. Terus untuk yang mau tukar tambah juga boleh. Unitnya ini kita kasih garansi mesin sama transmisinya sampai 2 tahun ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Tetap stay tune on Jati Motor Official Channel dan sampai jumpa.